proses pembuatan dapur. Ini dapurnya belum selesai lagi ya. Nah, kita bikin dapur. Jadi inilah, kita lagi di hutan. Daripada kita repot cari batu atau apapun, kalau kita lihat ada gundukan tanah seperti ini, kita bikin dapur seperti ini. Oke, nanti saya lanjut lagi. Sekarang sudah tembus, saya bikin dapurnya. Sekarang dapurnya sudah jadi, tinggal kita masak aja lagi. Nah, dapurnya sekarang sudah jadi ya teman-teman. Praktis, kita bikin dapur yang praktis saja. Ini sudah kompor kita ya, kompor kita jadi sudah. Begini saja kita caranya bikin kompor. Saya ini menemukan jenis pohon obat. Nah, seperti ini pohonnya. Siapa tahu teman-teman yang sering di hutan di daerahnya ketemu pohon obat ini. Bentuk daunnya seperti ini, ada garis-garis panjang sampai ujungnya begini. Nah, seperti ini daunnya, garis-garis panjang begini. Dan baunya juga seperti minyak gosok baunya. Nah, ini dia pohonnya. Ciri-cirinya punya garis-garis seperti ini, daunnya seperti ini. Nah, kegunaannya ini obat alami ini kegunaannya untuk bengkak. Misalnya kita kena bisul ataupun luka, ini bisa kita gunakan untuk obat, ataupun juga penyakit gatal seperti alergi, bisa kita gunakan pohon ini untuk obat. Pohon ini kita gunakan untuk obat yaitu bagian akarnya. Jadi pohon ini kita cabut, kita kerok bagian akarnya, batang akarnya itu, baru kita kasih basah sedikit dengan air. Nanti dia akan mengeluarkan lendir. Nah, lendirnya itulah yang kita gunakan untuk obat sebagai obat bengkak tadi, seperti obat bengkak luka atau bengkak bisul, ataupun obat gatal, koring-koring gatal. Pohon ini bisa kita gunakan untuk obat. Nah, di sini kami menyebutnya pohon ini adalah namanya pohon pusah. Ya, jadi ini obat ya teman-teman. Siapa tahu di daerah teman-teman menemukan pohon obat ini. Dan di dalam rintisan saya ini pun juga saya banyak menemukan berbagai macam jenis tanaman hias. Nah, seperti itu di bawah ini kita lihat tanaman hias. Ini ada dua jenis tanaman hias. Satunya bunga kelelawar hitam kayaknya ini. Coba kita mengarah turun. Nah, ini adalah bunga kelelawar hitam.
kita bersihkan dulu. Nah ini dia, ini bunga kelelawar. Bunga kelelawar ini sudah saya temukan ada dua jenis, ada yang bunganya hitam, ada yang bunganya putih. Ini belum ketahuan lagi nih, karena tidak ada bunganya, kita tidak tahu ini atau bunga kelelawar hitam atau bunga kelelawar putih. Nah ini juga jenis tanaman ini, saya juga tidak tahu ini apa jenisnya. Seperti ini daunnya, bunganya seperti ini. Oh ini sudah buah ini, bunganya sudah tidak ada lagi, sudah menjadi buah bunganya. Nah seperti ini daunnya. Satunya bunga kelelawar dan satunya ini apa ya, saya kurang tahu juga yang namanya bunga-bunga ini ya, karena saya hobi juga sih sama bunga, cuman untuk nama-namanya kita kurang menghafal apa nama-nama jenis bunga atau tanaman-tanaman hias yang ada di hutan. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan untuk merintisnya lagi. Nanti kita cari-cari lagi tanaman hias ataupun obat-obat alami yang akan saya temukan di dalam rintisan saya membuka lahan ini. Teman-teman ya, saya temukan lagi pohon obat tadi. Nah ini seperti ini. Jadi diperhatikan daunnya saja. Kalau daunnya seperti ini, ada garis-garis seperti itu dari tangkai sampai ujung daun. Dia punya urat lurus begitu. Nah ini adalah pohon obat tadi. Ini yang kecil daripada tadi ya. Nah ini jenis obatnya. Jadi kalau ada ketemu di daerah teman-teman, misalnya teman-teman masuk hutan melihat kayu seperti ini adalah obat. Seperti mana yang sudah saya terangkan tadi di awal. Jadi ini adalah pohon obat. Nah ini teman-teman, saya menemukan bunga kelelawar hitam, cukup subur sekali ya. Nah ini adalah bunga kelelawar hitam. Nah bentuk batangnya seperti ini. Ini subur sekali. Di sini terdapat dua pohon ya teman-teman. Nah ini satu pohon, kemarin sempat kena parang saya karena dia tertutupi oleh rumput-rumput lain ya. Bunga kelelawar hitam. Nah di sini saya merintis membuka lahan untuk berkebun. Jadi kalau tanaman-tanaman hias di hutan seperti ini banyak sekali ya teman-teman, bermacam-macam jenis tanaman hias. Lagi merintis kita ini kehujanan, lebatnya hujannya ini. Tapi alhamdulillah dengan berlindung di satu pohon ini tidak kena hujan. Jadi kalau di hutan ya teman-teman, kalau misalnya pas kena hujan deras, nah kita tidak usah panik, jangan takut kita kena hujan. Yang penting kita cari pohon, walaupun pohonnya sebesar ini. Nah sebesar ini saja, karena di setiap pohon itu pasti ada sisinya yang tidak kena hujan. Itu kalau kita di hutan. Jadi kalau kita di hutan, kalau misalnya kita kehujanan,
jangan panik kita takut kebasahan. Nah, karena di setiap pohon itu tadi seperti saya bilang, dia pasti mempunyai sisi yang tidak kena hujan. Nah, seperti ini contohnya. Ini tidak kena hujan sama sekali ini. Jadi kita tinggal cari pohon saja, cari di mana sisinya yang tidak kena hujan. Disitulah kita berteduh. Nah, ini hujannya lebat ini. Tapi alhamdulillah kita tidak basah, kering. Karena di setiap pohon itu ada sisinya yang tidak kena hujan. Disitulah kita berteduh. Buah ini adalah buah bolo, atau bilang orang Kalimantan buah apa? Buah luwak. Kalau bahasa Banjarnya kunjajing. Jadi nama pohon ini banyak sekali ya namanya kalau untuk sebutan orang Kalimantan. Buah bolo, buah loak, buah penjajing. Nah, ini senang sekali pelanduk atau kancil makan buah ini ya teman-teman. Mirip seperti buah apa? Anggur. Nah, ini teman-teman ya, saya menemukan tanaman hias seperti ini. Saya juga tidak tahu apa ini namanya. Nah, cuman kalau di daerah sini bilangnya lirik. Ini juga bagus ini dibikin tanaman hias seperti ini. Dan lirik ini juga banyak jenisnya ya teman-teman. Nah, seperti ini yang besar ini. Nah, ini biasa saja ini. Nah, daunnya tidak ada motifnya. Beda dengan yang ini tadi. Tiga, dua, satu, dong. Lagi masak nasi dulu.